Iya. Bang Hanif adalah simbol konsistensi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Semangat Bang, fans FMS. Thank you bro. Keren. Iya. Dalam puasa ini bisa lah 150.000 subscriber kata Ryan Yan J8R2L. Amin. Tapi gue lebih kepada gini sih guys. Karena kan sekarang secara strategi monetisasi tuh gue udah meninggalkan AdSense dan subscriber. Jadi berdasarkan recent findings ini, jumlah subscriber tuh nggak ngaruh ke jumlah AdSense viewer bang. Oh gitu bang? Iya. Itu kapan? Maksudnya per tahun ini? Jadi maksudnya rata-rata tuh kalau lu lihat channel-channel gede gitu, nggak serta merta viewernya juga gede bang. Ya. Gitu viewer aktifnya ya gitu. Jadi gua lebih nggak terlalu memprioritaskan subscriber gitu. Gue lebih memprioritaskan perkembangan growth. Growth itu dalam artian kalau tadinya gue ngejarnya itu di VOD kan gue bikin video, gue taping, gue lempar, nanti yang nonton rame gitu kan. Nah itu secara monetisasi karena sekarang kan brand deal tuh makin susah ya bang ya. Karena kan kalau kita ngandelin AdSense saja gue buka-buka sama viewer gue, AdSense-nya tuh cuman bahkan nggak cukup buat bayar gaji. Nah makanya kalau kreator itu mau survive, mereka harus bisa berevolusinya itu dengan apa sih yang bisa dijual sekarang itu untuk brand deals, dan itu jawabannya adalah penonton live. Karena penonton live itu mereka punya komitmen untuk nonton di waktu yang kayak misalnya TV pindah lah bang ke sini. Nah jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan mereka. Karena mereka lebih dekat, lebih militan dan lebih lebih punya ownership lah gitu. Nah di level influence itu sekarang paling tinggi bang, karena kalau kita bedah kenapa streamer itu komunitasnya paling gede, karena tuh mereka ditonton kayak TV bang, orang tuh beneran datang. Ya di jam itu. Di jam itu. Ya benar-benar. Untuk ngedukung dia dan menghabiskan waktu lama bang. Ya 2 jam 3 jam 3 jam buat nonton dia streaming. Nah bedanya secondary-nya itu baru yang video panjang yang ngupload tapingan. Yang YouTube. Nah itu kan bisa lo skip kan. Kalau streamingnya gue stay aja nonton. Nah itu ada di nomor 2 tuh VOD. Nah yang ketiga baru yang short. Yang lu tuh nge-scroll terus kayak TikTok, lu cuman ngabisin 10 detik, gue gak suka nih gue scroll deh gitu. Ya, tapi nomor 1 adalah live streaming. Live stream ini makanya untuk brand itu penting ke depannya mereka kerjasama sama streamer yang emang punya komunitas yang solid. Makanya gue pivot ke situ, gue bilang my friend, kita janjian aja ketemu tiap live. Gitu, karena ke depannya itu yang bisa jadi sesuatu yang menghidupi gue sebagai kreator. Makanya gue buka-bukaan sama viewer gue bilang membership segini gue gak cari uang. Gue dapat uang dari membership, gue puterin lagi buat konten. Makanya gue bikin yang aneh-aneh. Gue bikin FMS Ramadan sama lu. Bulan depan itu gue bakal subaton lagi gitu. Subaton menuju Piala Dunia bang ya? Menuju Piala Dunia gitu. Kemarin gue ke Italia, sebelumnya gue ke Inggris. Nah itu akan tetap buat mereka, gue bikin program umroh. Jadi apapun duit yang gue dapat, gue balikin lagi buat viewer gue. Dalam bentuk konten atau dalam bentuk perks. Sebenarnya lu nombok-nombok juga bang ya? Sebenarnya ada nombok-nomboknya. Ada nombok-nomboknya. Ada nombok-nomboknya. Nah itu ilmu bang buat gue bang. Makanya kan gue bilang sama lu tadi di awal. Gue nerima ini, mau ilmu-ilmu itu. Ilmu itu ilmu bang buat gue. Mungkin buat viewers dulu juga. Oh iya. Iya buat sobat FMS. Ilmu bang itu bang. Tuh dibilangin kan. Iya. Jadi buat gue kepedesan. maaf. Lu ada iniannya. Ada maaf. Iya, jadi buat kenapa guys gue bilangnya kita live aja ya karena itu teman-teman. Jadi gue itu hidup dari brand deals dari dulu kayak gitu, karena sebagai kreator ya yang gue bisa itu ya jualan ke brand. Mungkin yang walaupun gue nggak segede kreator lain ya mungkin di situ keunggulan gue adalah ya gue bisa jualan gitu aja kawan-kawan gitu. Jujur kayak komennya si X The Dreams dia bilang YouTube lagi galau, video panjang agak turun, lagi nge-push short. Ini yang gua rasain kalau buka beranda YouTube. Jadi bener lagi turun. Emang AdSense turun semua bang? Iya. Makanya gua nggak pernah ngandelin AdSense gitu. Iya. Hidup gua selalu dari brand deals atau sponsor teman-teman. Makanya buat gua itu yang penting. Apa yang gua dapat dari brand deals itu buat menghidupi keluarga gua selama berbulan-bulan gitulah. Entah Rexona atau apapun itu bang ya. Apapun itu ya kemarin gua ada ada berbagai macam lah gitu yang masuk ya gitu. Kurang lebih gitu guys.
Janarwiro bang, sekali-sekali bagi ilmu marketing hitung-hitung sodako kata Janarwiro. Nah itu salah satunya tadi bang, lu udah ngasih ilmu bang. Tapi emang lu kayaknya marketing lebih gacor lagi bang. Ya karena gue emang backgroundnya 10 tahun gue kan emang marketer guys gitu. Jadi gue ya. Kasih nih bang, satu ilmu aja bang, gak usah semuanya dulu, satu aja. Maksudnya buat FMS juga. Jadi siapa tahu besok-besok bang request apa lagi kan bisa. Satu ilmu aja bang. Satu ilmu ya? Ya satu ilmu yang krusial lah. Ya. Ini deh dari, Oke. Nih menurut gue ya. Nih, guys, ini buat yang lagi nonton nih sekarang nih, lagi makan apa segala macam, dengerin layar kalian. Karena ada ilmu marketing dari Bang Hanif nih. Langsung bang, silakan bang, ilmu marketing bang. Menurut gua yang membedakan kalau kalian mau mulai konten ya, konten kreator gitu. Yang membedakan kreator yang gede sama yang kecil tapi earningsnya mirip-mirip itu cuma satu guys. Kan banyak yang nggak konsisten jadi konten kreator karena mereka nggak bisa monetize kan. Jadi kayak lu baru nih, lu kecil nih gitu. Bedain misalnya kayak gua sama Densu. Ya misalnya Densu kan udah gede banget ya. Gua kan baru mulai nih. Atau enggak gini deh, gua lawan siapa ya? Bukan lawan, komparasinya sama siapa lah gitu. Maksudnya ini apa komparasi yang selevel sama lu? Bukan. Yang followernya gede lah gitu misalnya. Followernya gede misalnya. Siapa ya? Lu mau siapa ya? Mamat dah, Sport 77 lah. Oh Mamat, Sport 77. Okay. Karena kan Rexona di sana juga kan, akhirnya karena gue rekomendasiin kan pada saat itu kan gitu. Jadi Rexona kan di situ tuh. Misalnya Sport 77 sama gua nih. Gitu. Sport 77 kan gede banget bang channelnya bang. Dari sisi viewer penontonnya gede banget gitu kan. Terus dari sisi channelnya juga gede banget gitu. Nah kalau secara logika, gua yang baru mulai, gue cuma 145.000 subscriber dibandingkan sama jutaan mungkin ya jauh lah, nggak mungkin gue bisa dapat earning segede dia. Bayang nggak sih lo? Iya. Gue kecil nih, dia gede nih. Nah, tapi realnya bang, dalam kenyataannya gue bisa dapat earning yang sama. Kok bisa? Jumlah pendapatan yang sama dari brand deals. Kok bisa? Caranya? Nah. Kunciannya itu adalah menurut gua kalau lu pengen jadi content creator lu bisa milih jalur kayak Big Mo di mana lu either lu make it or lu gagal. Jadi bener-bener wah semua lu lakuin. Akhirnya at some point lu crack viewernya gede banget dan brandnya datang ke lu. Nah brandnya harus bayar berapapun yang lu taruh. Gue maunya dibayar segini, either lu ambil atau nggak usah. Karena lu udah punya audiensnya. Ya udah punya pasar sendiri ya. Itu kurang lebih gitu. Tuh opsi nomor 1. Tapi ada opsi nomor 2 yang gue jalanin. Itu adalah gimana caranya gue membangun channel yang bisa memberikan dampak bisnis ke brand bang. Memberikan dampak bisnis ke brand. Gimana itu? Itu beda cerita tuh. Dampak bisnis bang. Nah. Jadi yang gue lakukan adalah gue identifikasi dulu calon klien gue itu masalahnya apa. Contoh gue kasih contoh nih. Kenapa gue kerjasama sama video? Video itu punya problem banyak sekali streaming ilegal. Nah itu problem dia nomor 1 tuh. Problem dia nomor 2 dia harus bisa nge-grow new customer. Bukan yang udah pernah langganan terus tetap langganan. Itu beda bang. Dia mau growth soalnya. Dia mau grow. Gitu. Jadi dia harus menemukan orang-orang baru untuk akhirnya berlangganan. Itu problem dia nomor 2. Gitu. Nah gua sentuh 2 poin itu bang. Jadi gua datang ke dia, gua akan selesaikan 2 masalah lu. Lu tahu masalah itu dari? Maksud ada ordal yang atau enggak, gua kan gue udah di industri 10 tahun bang. Jadi lu udah tahu lah jadi ya. Jadi gue udah tahu. Iya. Oke. Karena gue udah ada di industri media selama 10 tahun. Every single company yang udah pernah kerja sama gue tahu problemnya apa. Terus. Gitu. Nah jadi gue datang dengan program. Gue bilang, gue punya FMS. Ini demografi penonton gue. Ini ini program yang akan gue lakukan, yang akan menyelesaikan 2 masalah lu itu. Dan akhirnya gue mendapatkan apa yang gue incar. Misalnya gue inginkan sebuah kolaborasi yang sustainable bang. Jadi gue gak perlu sekali episode dibayar segede Sport 77. Tapi yang gue cari adalah lu kasih gue 2 bulan, 3 bulan tapi gue akan hit angka ini. Kebayang gak? Nah yang kayak kemarin Subaton itu bang, akhirnya gue nge-generate
68 juta view untuk untuk video. video. Kemudian gue mengenerate hampir 3.000 customer baru. Anjing. 3.000 itu bang, 3.000 itu yang langganan paket tertinggi loh, ultimate loh bang. Paket yang harganya 150.000 per bulan. Itu yang ngebedain, makanya gue kayak ya udah gitu. Yang penting kita fokus di situ. Gitu. Makanya ada 2 cara itu, makanya nggak semua orang mungkin pakai cara yang wah ini view-nya bisa jadi yang itu justru earningsnya nggak segede gua. Karena gua konsisten terus walaupun kecil tapi gua pitching ke klien A, pitching ke klien B, pitching ke klien C dan gua kalau lihat di awal kemunculan FMS itu brandnya ganti semua. Karena gua tahu every single problemnya gitu. Jadi mereka akhirnya Rexona problemnya apa? Ada problem gak dia? Sama. Atau dia pitching Customer baru, karena kan yang diincar itu adalah orang yang pertama kali kayak anak-anak SMP, yang pertama kali pakai deodoran bang. Kalau sekarang kan dia udah market leader, jadi kayak top of mind. Kalau lo mau pakai Rexona, pakai deodoran ya lo Rexona. Nah sekarang gimana nge-grow itu semakin sustainable gitu, dan demand di lini masa men gitu. Oke. Oh jadi gitu ya. Dan berhubungan kebetulan sama sepak bola juga. Makanya satu benang merah sama lu. Andika Kana, jujur gue langganan video gara-gara Bang Hanif tuh. Iya. Benar itu. Nah kalau gue pengaruh gue untuk video cuma nambah followers, nambah pelanggan baru dari UFC. Enggak, UFC juga bagus. Ya soalnya kan gue kerja sama, gue UFC Indonesia sama video kemarin bikin video untuk video dan UFC Indonesia. Nih Wisti bisa nggak sih kalau kreator yang benar-benar kecil under 5.000 kayak pakai cara yang B? Bisa aja. Tapi ya brandnya mungkin bukan brand gede dulu kali bang ya, maksudnya brandnya brand kecil gitu. Bisa aja, tergantung. Nah cara kayak gue tuh ini bang, lu mesti punya klien dulu. Maksudnya udah punya pegangan klien gitu? Bukan punya pegangan. Nah, maksud gue karena gue udah 10 tahun di industri, gue tuh udah ya yang gue punya klien bang gitu. Mereka tuh udah biasa kerja sama gue. Iya karena kan lu biasanya tadinya bukan jadi talent tapi bukan jadi talent. Iya makanya lu udah punya klien langganan. Iya gue yang memanage strategi media mereka kan sebelumnya. Lah berarti kalau pertanyaan Wisti tadi soal misalkan dia konten kreator kecil pengen pakai cara B, nggak bisa dong berarti? Bisa bang. Gimana ya lu caranya? Join ke agency. agency Makanya banyak agency. konten. Nah yang beda itu sekarang banyak banget agency yang mungkin dia nggak punya visi gitu bang. Jadi kayak misalnya nih sekarang tuh kan eranya tahun 2 tahun 3 tahun lalu kan eranya influencer. Iya. Ya udah lu di endorse dibayar gitu kan. Iya. Nah sekarang kan nggak bisa gitu lagi bang. Oke. Nah ada agency yang stuck di situ aja. Di era influencer di ini. Era influencer. Nah sementara era influencer itu udah bergeser nih. Iya. Lu nggak bisa lagi hanya kayak nunggu endorsan. Makanya mungkin di level yang gede-gede itu either mereka pitching direct atau endorsannya mulai berkurang kalau lu notice. Iya soalnya kan larinya ke minor influencer kan. Ya nggak apa-apa deh. Misalkan 100 juta daripada untuk lu doang sendiri, mending untuk Alfa, Dani, Lady, tapi banyak dapatnya gitu kan. Nah, lu tahu nggak itu kenapa? Kenapa bergeser ke situ? Kenapa bang? Karena sekarang eranya TikTok bang. Eranya TikTok itu orang nge-spend scrolling time-nya kan cepet banget kan. Iya. Jadi yang dibutuhkan oleh brand itu adalah konten volume bang. Volume konten. Oke. Gitu. Volume kontennya tuh. Iya jadi mending masif aja gitu langsung banyak 2.000, 3.000 gitu. Iya. Itu. Ketimbang lu beli, lu misalnya lu 1 juta nih followersnya, harga lu misalnya 100 juta gitu. Timbang gue beli lu sekali, mendingan gue beli 1.000 video. Iya. Kecil-kecil. Kecil-kecil mending tadi Dani, Alfa, Lady semua dipekerjakan semua ya. Iya. Oh gitu. Makanya kalau lu notice, ini ilmu lagi nih ya. Iya. Lu cek deh Clipper FMS itu sama Big Mo secara quantity itu compete apple to apple. Sama Big Mo. Setiap kali lu kalau algoritma lu suka bola, setiap kali lu swipe 2-3 kali lu akan ketemu konten FMS. Oke. Gitu. Oh. Itu cara gua nge-grow Clipper community gua. Oh gitu makanya lu bilang soal Clipper tuh itu bang ya. Karena lu nggak kalah dari Big Mo ini. Gue tenang aja gitu. Karena gue ngebangunnya dari situ gitu. Iya. Mas Astagfirullah. Tuh guys, gila lu kalau nonton FMS tuh dapat ilmu lu, gila lu. Gila lu dapat ilmu tuh.
Aman short story, namanya kita kan emang grinding ya. Iya, nih gitu. Vindes lagi live aja sekarang cuma 2.000 bang, tenang kata short story. Gitu. Enggak usah Respect, dibanding-bandingin. nggak usah dibanding-bandingin, kita saling support aja guys. Waktu ini informasi aja buat teman-teman FMS ya. Waktu itu kan kita meeting konten ini sebenarnya cukup lama bang ya. Cukup lama lah dari zaman Subaton ya. Sebenarnya kita udah meeting konten ini. Terus habis itu gue tuh sempat ragu-ragu karena gue bilang ke Bang Hanif, bang, kayaknya sulit bang untuk FMS Ramadan ini jalan. Karena ketika nanti FMS ini jalan, orang yang bulan puasa itu biasa nyari konten komedi ketimbang konten bola. Bener. Karena nggak ada viewers ya bang. Orang semua pengen nonton konten yang ada ustadznya. Gue bilang keywordnya tuh ustadz. Makanya ustadz laku banget di Ramadan kan. Vindes tuh semuanya ngelakuin itu bang. Entah Vindes, entah siapa. Maraton aja juga kundang ustadz Jojo gitu-gitu kan. Apalagi ada maraton. Udah pasti viewers keserap kesana semua. Bener. Orang itu di bulan puasa nggak butuh informasi bola. Mereka butuhnya tausiah. Mereka butuhnya konten komedi. Gue bilang ke lu. Jadi percuma kita bikin bang, viewersnya nggak akan ada bang gitu. Tapi waktu itu lu bilang ke gue, nggak apa-apa Bang Kemal, kita bikin aja lah. Gua masih pede bahwa penonton kita tuh tetap ada irisannya. Mungkin kita nggak segede yang Vindes, kita nggak segede acara sahur-sahur Trans 7 atau apa segala macam atau maraton gitu. Tapi gue pede Bang bahwa ada irisannya tetap di sepak bola gitu. Makanya tadinya konten ini tetap jalan guys. Karena walaupun kita tahu bahwa viewersnya memang sulit. Malah ada orang nyari kita ngobrol sepak bola di bulan Ramadan, siapa yang nyari sih? Gitu. Kalau kita pakai baju gamis nih berdua, konten Ramadan. Nah itu ditonton tuh. Iya, Ramadan mah orang scoring nyari. Ah ini Ustadz ngomong. Mana ada scrolling. Ngapain ini Kemal sama Hanif ngomongin bola? Orang gua mau tausiah Ramadan, mau kultum kan gitu. Ya, tapi kita tetap jalanin gitu. Karena kan emang objektifnya itu untuk komunitas guys. Iya benar. Jadi gitu makanya kita cobain aja jalanin aja bang ya. Kita kan iya. Gue yakin nggak ada konten lagi live streaming sekarang ngomongin bola, nggak ada bang di satu Indonesia. Lu cek aja nih sekarang di YouTube, mana ada yang live streaming kayak kita ngomongin bola di acara sahur. Kita doang berdua ini. Iya benar sih. Iya nggak ada bang, siapa bang maksudnya mau itu Bang Jebret apa Bang Valen mau Koci mau siapa, nggak ada yang bikin ini. Ya mungkin live reaction kali. Ya kalau reflection iya, tapi maksudnya konten Ramadan sebulan full nggak ada. Pasti kan nyarinya Ustadz Jojo bisa ngomongin Chelsea nggak, Ustadz Jojo pasti gitu. Gitu. Sekedar informasi nih buat teman-teman nih. Jadi kalau kita dari kemarin itu biasa Bang Hanif tuh selalu bilang padahal 1.000 itu untuk lu nggak sulit kan bang. Kalau di pagi karena itu kan udah langganan lu gitu. Ini kan tantangannya Bang Hanif bikin di acara sahur gitu sebenarnya. Ya di luar tadi yang komen coba Muhammad Bang diundang ya, mungkin nggak tahu juga sih, beda cerita mungkin ya. Ya tapi kan kita nggak tahu mungkin rezekinya ada di kita ini bang. Iya bang. Nah kalau gue sih maksudnya gini, nggak selalu tentang bintang tamu ya gitu. Mungkin itu juga alasannya kemarin itu kalau gue nggak salah ya nonton maraton, mereka nggak terlalu fokus ke situ ngoyo untuk bintang tamu gitu. Mungkin kan kayak Arab ya bisa aja datengin siapa aja gitu kan. Bang Arab kan emang. Tapi dia naikin gitu. Aloy, naikin Brevi. Tapi dia lebih fokus karena ini season terakhirnya dia tuh fokus sama internalnya mereka gimana akhirnya orang itu mungkin gini juga takeaways yang gue lihat ya. Jadinya nggak pengen bergantung kepada bintang tamu viewernya gitu loh bang. Iya. Bang itu kan yang dilakukan Gofar bang. Iya kan Gofar tuh jadi waktu Gofar kan kita tahu lah ya guys ya, ini intermezzo aja tapi Gofar kan kita tahu dia kena kasus pelecehan seksual waktu itu kan. Iya betul. Yang dimana sebenarnya ternyata makin kesini ternyata dia nggak salah juga gitu. Udah selesai lah masalahnya gitu. Nah ketika dia kena kasus itu bang, kan itu dia di cancel culture lah. Dia di kick dari Lawless, habis itu dia Gofar juga apa dalam tanda kutip dikucilkan sama netizen. Gitu-gitu. Dia cuma ngomong sama gue gini doang. Gue udah di titik dimana ketika gue kena kasus pelecehan ini sehingga semua orang kabur dari gue tuh udah mau bikin konten sama orang-orang yang bikin gue nyaman, cuma itu yang dia bilang. Dia maunya bikin konten sama sahabat-sahabatnya dia aja yang selama ini bikin dia nyaman gitu. Nah percaya nggak percaya itulah asal muasal Grind Boys bang. Karena dia cuma percaya cuma One Choice sama Rico aja yang nggak kabur dari dia ketika kena kasus. Yang lain kan di-kick kan ya dari Lawless bang. Iya cuma dia yang ini, makanya gue bikin konten yang nyaman-nyaman aja, nggak perlu bintang tamu, nggak perlu apa, gue sama mereka bertiga aja. Dan 1 tahun pertama viewersnya kecil bang. 1 tahun pertama itu Grind Boys gak ada apa-apanya. Maksudnya benar-benar viewersnya kecil gitu. Kecil sampai akhirnya mereka konsisten dan terbukti bahwa kenyamanan nomor 1 untuk viewers
Kalau mereka bertiga kontennya nyaman karena chemistry-nya bagus, viewers berasa ikut nongkrong kan? Benar. Iya, padahal gak ada bintang tamu loh. Kalaupun sekarang ada bintang tamu siapa? Teman SMA-nya kan? Iya. Siapa yang mau lihat teman SMA-nya? Yang ditunggu kan teman SMA-nya gitu. Iya, makanya kan. Makanya yang kayak gitu-gitu. Jadi yang Marapton konsep dia Arab naikin Aloy, naikin Brevi gitu-gitu. Terus konsepnya Gofar naikin Wancoy, naikin Rico. Ya gitu aja konsepnya. Jadi bukan dari siapa bintang tamunya, bukan atau siapa ini hostnya superstar, nggak gitu Bang, tapi kitanya nyaman nggak, sehingga energi nyaman kita nyampe ke viewers, itu dan itu butuh konsisten, nggak gampang. Itu yang gue lihat juga, salah satunya kan gue itu masukin brand Axe ke Green Boys. Ada 5 episode guys, kalau kalian nonton, itu salah satunya gue yang pitching ke brand, gue ngeyakinin ABCDE lo ada gala campaign ini, gue saranin ke Green Boys deh. Jadi masuk 5 episode tuh gitu. Aks ya? Ada kok Aks ya? Ada. Waktu itu bintang tamunya Oza. Iya. Terus juga Marapton sama Bang. Kalau lu lihat season 2 itu gue yang masukin vitamin ke Bang Arap. Vitamin ya? Vitamin, imbus. Iya. Nah makanya itu gue itu konsep gue kenapa gue bisa survive karena gue nggak hanya kerja jadi. Gue tuh terpaksa Bang jadi kreator Bang. Iya. Karena ada beberapa masa di saat dimana ketika gue kerja sama kreator, mungkin gue nggak bisa selalu bergantung sama mereka karena mereka kena kasus lah atau mereka nanti ada apalah, makanya satu nih pelajaran juga nih buat kalian, kalau kalian pengen hidup dari brand deals, jadilah kreator yang brand safety. Iya. Makanya kalau lu lihat gue ngebangun channel ini tuh brand safety banget, nggak ada kata-kata kotor, kemudian nggak ada nyinggung-nyinggung kontroversi. Iya, aman-aman aja. Aman pokoknya karena aman sepak aja. bola soalnya ya. Iya, karena nah lu bidangnya bola sih. Jadi ya paling kontroversinya adalah nyerang fans Arsenal. Enggak, lu tau gak gue belajar itu dari siapa? Dari siapa ya? Raditya Dika. Oh iya kalau itu ya dia safe banget, dia nggak mau ngomongin politik, dia nggak mau ngomongin, maksudnya di antara semua komika ya kan Panji politik banget. Bukan lebih kepada topik sih Bang, enggak. Apa? Brand safety itu adalah gini Bang, ngasih sense kepada brand, lu aman di gue. You go to any pitching, brandnya bakal ngerasa kayak kalau gue mempercayakan brand gue ke lu, lu nggak akan pernah kena kasus. Oh, maksudnya kena kasus itu apa ya? Dalam artian dia ngeluarin pernyataan kontroversi, si blunder, yang akhirnya berdampak terhadap brand itu. Karena apapun yang dia touch, responnya dia itu selalu sangat proper. Radit itu, makanya lu lihat ya dari mulai elektronik, game, sampai ke kasur, sampai ke apa, semua masuk ke dia. Iya. Susu, mikrofon, semuanya. Semua karena ya udah pasti brand itu aman ngiklan di dia Bang. Iya, aman dan juga ada engagementnya bagus. Benar, gitu. Iya. Nah itu yang gue pelajarin. Kalau misalnya soal topik, sebenarnya mungkin menurut gue dia bisa aja nge-touch topik itu, tapi bagaimana dia merespon terhadap topik-topik itu. Itu yang membuat dia brand safety Bang. Coba lu pancing apa Radit, semua pasti jawabannya tuh sangat-sangat proper dan template. Iya, gue nanya soal, kan gue waktu itu dia bilang tamu gue kan, gue bilang sama Radit bilang, Dit kok lu gak pernah ngomongin politik sih, lu aman banget, lu curang gitu kan. Sementara Ernest, Panji kan pada politik banget gitu. Terus dia cuma bilang dia bilang kata siapa mah, gue juga ngomongin politik kali, cuma lu gak tahu aja kan. Iya. Nah berarti kan dari jawaban dia itu, kita tahu bahwa sebenarnya dia into juga, karena dia kan visipol Bang, dia kan visipol Bang, ilmu politik Bang Radit. Tapi kan dia kita nggak tahu, nggak sekeras Baskara ini kan, Baskara bukan Baskara Mahendra ya, Baskara ini Fis, kan dia keras banget soal politik, Joko Anwar keras gitu. Tapi Raditya Dika tuh sebenarnya ngomongin politik, tapi bener kata lu, yang safe dan yang aman. Iya bener. Dan tidak menyerang pihak manapun. Iya benar. Gitu, Makanya dia lebih ini ya. Itu. Nah, gue ngelihat patokannya itu aja Bang, karena gue ada di sisi kreator, gue ada di sisi brand. Nah, ketika gue ada di sisi brand, gue lah yang merekomendasikan kepada brand kreator mana yang aman buat dia pakai. Dengan di luar kontroversi tadi Arab dan Gofar itu pun lu masih menaruh ke mereka tuh ya. Nah, ada brand yang mau gini Bang. Instant impact. Bukan. Jadi dari sisi gini, dari sisi ini ya, dari sisi positioning. Kita ngomong positioning. Ada brand yang punya budget untuk berinovasi. Nah, kalau dia punya budget berinovasi, lu bisa kasih dia what's next. Contoh, dalam menurut keyakinan gua, 2 tahun ke depan itu akan jadi waktunya streamer. Streamer akan merajalela.
Karena di US itu bahkan Justin Bieber aja udah nge-stream di Kick. Kai Justin Cenat, Bieber ya. Speed itu earningnya udah di atas pemain NBA. Oh iya kalau Kai Cenat iya. Ya. Kai Cenat sama Iso Speed kan. Iya. Makanya sekarang mulai ada Jason Deruin, sekarang ada Marlon, sekarang ada apa. Ya. They will be the next wave of influencer yang earningsnya bakal gila banget. Nah pelan-pelan semua selebriti bakal ngeliat itu dan mereka akan maju ke stream. Ya, mereka kan mulai Mereka live akan stream. mulai. Sama seperti ketika pertama TikTok meledak, Ya. ada TikTok Shop, semua seleb itu masuk ke live shopping bang. Oh, Lu iya, lihat iya. deh. Iya semuanya. Itu iya. gue yang ngasih datanya semuanya. Jadi Iya. ketika TikTok mau mulai, TikTok nanya sama gue, Iya. seleb mana yang penjualannya paling bagus. Karena gue dulu head Shopee Live, Sarwenda. gue tahu setiap nama itu sejam dia bisa jualan berapa. Oke. Gue kasih namanya ke TikTok nih. Lu cobain lu mulai dari nama-nama ini. Dan kebetulan kan gue di root toko Mama Gigi kan. Oh iya. Gue yang mulai sama Nagita live shopping awal-awal. Nah Nagita Karena itu. kan dulu kerja di itu bang. Udah disebut gak sih? Ya di Shopee. Iya di Shopee. Iya. Kalau kan kerja di Shopee. Jadi gue ya. yang ngebangun jadi gue tahu. Nah akhirnya tuh toko Mama Gigi ada deal sama semua e-commerce bang. Dan gue bikin duit tuh buat Nagita banyak banget pada tahun itu. Iya. Gila, jadi ada deal sama Tokopedia, ada deal sama Shopee, ada deal sama TikTok. Semuanya. Iya gue tahu. Itu dari dia- lu juga tuh bang. iya. Nah setelah itu semua seleb masuk ke live shopping kan. Iya. Lu lihat deh bikin Iya. toko. Semuanya. Itu karena masa cuannya bang. Nah 2 tahun ke depan nih catat tuh makan gue. Iya. Itu yang cuan streamers. Yang cuan streamers. Iya. Makanya itu yang gue bilangin. Nih inovasinya ini nih buat brand-brand yang punya budget. Nih the nextnya kalau The lo mau next-nya. nyoba. Makanya ada yang pengen berinovasi akhirnya ngasih harap. Pada saat itu gue yakinin gini-gini. Ininya apa buat lo. Sekarang lo lihat deh. Mulai banyak di TikTok kan. Iya. Mendingan daripada gue spend ads di TikTok. Mendingan gue nyawer ke Arab. Ngiklan di Iya. maraton. Iya. Ada kan ikan Dan, film. dan Iya, ngaruh iya, gitu iya. ke traffic mereka gitu. Iya. Bara Gergaji Solo, Bang cara lo belajar speaking gimana? Kata Bang Bara Gergaji Solo. Ya Iya. ini aja bro, banyak praktek aja bro. Iya, banyak Kalau gue kan praktek ya. dicemplungin Iya. kalau gue.